film yang mengajarkan banyak cerita tentang sebuah konspirasi dan geopolitik di Timur Tengah, perebutan sebuah kekuasaan, lembaga pendidikan agama Islam terbesar di dunia. Seorang anak yang dimanfaatkan menjadi mata-mata negara dan dipaksa negara dijadikan tersangka atas pembunuhan temannya sendiri. Untuk lebih banyak lagi kita belajar dari film ini, jangan lupa subscribe dulu ya, biar enak nonton. Universitas Al-Azhar Kairo, sebuah lembaga pendidikan Islam yang berdiri sendiri di tahun 900-an hingga sekarang, dan negara selalu gagal mengambil alih Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan negara yang legal. Dan kita akan membahas seorang mahasiswanya yang pintar. Bernama Adam Taha. Adam adalah seorang anak nelayan yang tinggal di tepi pantai yang jauh dari ibu kota Kairo. Adam hanya tinggal bersama ayah dan kedua adik-adiknya, dan Adam dididik dengan cara keras oleh ayahnya sehingga membentuk ia menjadi seperti ini, lelaki yang tegar dan kuat. Suatu hari Adam mendapatkan surat dari Universitas Al-Azhar bahwa ia diterima beasiswa di universitas tersebut, tetapi ia takut mengatakannya kepada ayahnya. Takut membuat ayahnya kecewa. Beruntung karena adiknya lah yang mengatakan bahwa abangnya diterima di Universitas Al-Azhar cara beasiswa, dan yang ternyata sang ayah sangat bangga dan mendukung Adam bahwa ia diterima di Universitas Al-Azhar. Dan besok Adam diberangkatkan keluarga untuk pergi menimba ilmu ke Kairo. Sampailah Adam di Universitas Al-Azhar, mulai mendaftar ulang dirinya dan mencari kamarnya sebagai mahasiswa baru. Dan Adam mulai belajar di universitas dan mendapatkan teman-teman baru juga. Saat itu di kegiatan besar seluruh mahasiswa, yaitu mendengarkan ceramah guru besar Al-Azhar, sang guru besar tiba-tiba jatuh sakit dan langsung dibawa ke rumah sakit. Seluruh media mengabarkannya. Tidak lama dikabarkanlah bahwa sang guru imam besar telah meninggal. Secara otomatis Al-Azhar membutuhkan seorang guru besar berikutnya. Siapakah yang akan pantas menjadi imam besar berikutnya untuk Universitas Al-Azhar? Dan kita berpindah ke recorded berikutnya. Perkenalkan, Kolonel Ibrahim, kolonel yang ditugaskan di bagian intelijen untuk mengawasi Universitas Al-Azhar. Saat berita imam besar mencuat ke publik dan masuk berita, negara langsung mengadakan rapat besar untuk mempersiapkan orang yang bisa memimpin Al-Azhar ke depannya. Orang yang nanti akan ditunjuk oleh mereka secara tidak langsung. Kolonel Ibrahim lah yang dipercaya untuk mempersiapkan orang-orang yang akan nantinya mereka desain untuk menjadi calon imam besar ke depannya. Dan ada 3 kandidat besar untuk menjadi imam besar Al-Azhar berikutnya. Yang pertama adalah Syekh Durrani. Syekh Durrani adalah orang yang terdekat dengan persaudaraan muslim, dan dia juga pernah diduga menjadi seorang pendukung teroris dan selalu berseberangan dengan negara terkait pemahaman dan pemikirannya, dan ia adalah calon kuat untuk next imam besar Universitas Al-Azhar. Dan yang kedua adalah Syekh Buta. Syekh Buta adalah orang yang paling terkenal dan populer di kalangan para syekh yang memiliki sudut pandang yang realistis tentang agama Islam, dan ia juga sangat disukai oleh para murid-muridnya dengan cara ia mengajar kepada murid-muridnya. Dan yang ketiga adalah Syekh Umar Al-Baplawi. Dan terakhir inilah orang yang sejalan dan berpandangan yang sama dengan negara, yang otomatis negara juga ke depannya akan lebih mudah masuk ke dalam Al-Azhar. Jadi dari ketiga kandidat inilah yang menjadi calon kuat untuk memimpin Al-Azhar ke depannya, dan keputusan negara adalah mereka memilih Syekh Baplawi sebagai kaki tangan mereka ke depannya. Dan tugas Kolonel Ibrahim adalah harus memastikan Syekh Baplawi yang akan menjadi imam besar Al-Azhar berikutnya. Negara telah mempersiapkan Syekh Baplawi untuk menjadi perpanjangan tangan mereka yang nantinya bisa mengarahkan Al-Azhar mendukung program-program pemerintah. Kolonel Ibrahim yang akan mengatur semua ini, mempersiapkan rencana dan menempatkan orang-orangnya di dalam kampus sebagai mata-mata untuk mendapatkan informasi lebih lanjut menjelang pemilihan imam besar. Salah satunya informan mereka adalah
Jijo, seorang mahasiswa, sebagai asisten Syekh Buta. Syekh Buta mengetahui bahwa Jijo merupakan salah satu mata-mata Kolonel Ibrahim dan menasehati Jijo untuk menghindari skenario pembelian imam besar ini. Tapi Jijo masih ngeyel dan tetap memberikan informasi apapun ke Kolonel Ibrahim. Jijo juga menyampaikan bahwa ia sudah diketahui oleh Syekh Buta bahwa ia seorang mata-mata suruhan dari Kolonel Ibrahim, tidak mau rencananya hancur dan berantakan. Kolonel Ibrahim mengancam Jijo untuk mencarikan mata-mata baru yang belum pernah berafiliasi dengan siapapun, dan ia benar-benar seorang mahasiswa yang masih lugu atau yang baru. Dan esoknya Jijo mencari mata-mata baru tersebut dan Jijo memilih Adam dan mulai mendekati Adam. Agar dekat dengan Adam, Jijo juga memiliki siasat buruk. Adam diajak Jijo untuk keluar Universitas malam hari menikmati kota Kairo. Setelah Jijo dekat dengan Adam, Jijo menginformasikan ke Kolonel Ibrahim bahwa sudah ada penggantinya sebagai mata-mata baru di dalam Al-Hajar, yaitu seorang anak nelayan. Dan esok malamnya Jijo dibunuh oleh orang yang tidak dikenal di malam hari. Satu universitas heboh dan Kolonel Ibrahim mencoba campur tangan untuk kasus ini. Untuk mengetahui siapa pembunuh Jijo, Kolonel Ibrahim menginvestigasi kasus ini dengan menanyakan semua mahasiswa yang angkatan dengan Jijo, termasuk Adam, orang yang terdekat dengan Jijo. Mereka ditanyai nama dan asal. Disinilah Kolonel Ibrahim langsung mengetahui bahwa Adamlah mata-mata yang dipersiapkan oleh Jijo dan bernama Adam Taha dari Manzaler, kota nelayan. Setelah kesan pertama Kolonel Ibrahim bertemu dengan Adam, Kolonel Ibrahim mengagendakan pertemuan dengan Adam di luar universitas tanpa sepengetahuan siapapun. Adam diarahkan untuk bertemu Kolonel Ibrahim secara diam-diam di kafe Starbucks. Sebenarnya Adam tidak mengetahui bahwa ia sedang diperalat menjadi mata-mata Kolonel Ibrahim yang baru. Sang kolonel hanya memberitahukan ke Adam bahwa mereka akan mengusut dan mencari tahu siapa pembunuh Jijo, karena sebenarnya Jijo mati di depan mata Adam yang dibunuh oleh seseorang. Dengan syarat ini Adam mau membantu Kolonel Ibrahim di dalam universitas. Sebenarnya lama-kelamaan nanti Adam juga akan mengetahui bahwa ia juga sebenarnya seorang informan setelah Jijo. Tugas pertama yang diberikan Kolonel Ibrahim kepada Adam yaitu mencari tahu siapa yang setiap malam selalu sholat tahajud dan mencari tahu nama-nama mereka. Setelah sering Adam melakukan sholat tahajud bersama mereka, Adam mulai dekat dengan mereka dan mengetahui nama-namanya, yaitu Aslam, Asfur, Harun, dan Najib. Mereka berempat adalah asisten dari Syekh Durrani dan mereka adalah anggota persaudaraan muslim yang memang dekat dengan Syekh Durrani. Di kantor Kolonel Ibrahim tiba-tiba Syekh Buta datang mengakui bahwa ialah yang telah membunuh Jijo, asistennya sendiri. Awalnya Kolonel Ibrahim tidak yakin dan tidak percaya, dan akhirnya dia mencoba berdiskusi dengan atasannya Mayor Shobi, dan akhirnya Syekh Buta ditangkap dan dikurung. Esoknya, keempat anggota persaudaraan muslim ini mengundang Adam untuk minum bersama. Sebenarnya tujuannya untuk mengetahui bahwa Adam ini adalah benar-benar kawan mereka atau menjadi lawan mereka. Dan akhirnya mereka mengetahui bahwa Adam adalah lawan dan seorang penyusup yang masuk ke kelompok mereka. Akhirnya mereka mengajak Adam masuk ke menara masjid untuk mereka hakimi. Tapi sebelum itu Adam masih sempat mengirimkan SMS ke Kolonel Ibrahim untuk menolongnya. Beruntung Kolonel Ibrahim mencegat mereka dan mengancam Aslam untuk mengundurkan diri menjadi asisten Syekh Durrani, dan Aslam juga akan merekomendasikan Adam sebagai penggantinya yang nanti akan menjadi asisten Syekh Durrani untuk yang baru. انت النهارده هتروح تقدم استقالة هو المبسوط. حاضر يا فندم. Rencana Kolonel Ibrahim berhasil, bisa menempatkan mata-matanya lebih dekat dengan Syekh Durrani. Adam mulai mengurusin semua kebutuhan Syekh Durrani, dari membuatkan kopi, menyetrika,
hingga membelikan peralatan dan kebutuhan-kebutuhan yang diminta oleh Syekh Durrani. Suatu ketika, Adam diperintahkan oleh Syekh Durrani untuk membeli obat parasetamol untuk anaknya beserta perlengkapan bayi. Yang menjadi pertanyaan yang ada di benak kepala Adam, untuk siapa obat parasetamol ini? Padahal Syekh Durrani sudah tua dan ia tidak memiliki anak bayi dan semua anaknya adalah perempuan dan tidak mungkin untuk anaknya. Syekh Durrani mengatakan bahwa obat ini untuk diberikan ke anaknya dari anaknya. Berangkatlah Adam ke pasar untuk membeli kebutuhan yang diminta oleh Syekh Durrani. Tapi sebelum membelinya, ia menyempatkan bertemu dengan Kolonel Ibrahim dan menceritakannya. Besoknya lagi Syekh Durrani menyuruh Adam kali ini hanya untuk membeli burger dari McDonald. Tapi jangan ada yang mengetahui bahwa burger ini untuk Syekh Durrani. Dan pergilah Adam membelikan pesanannya. Tapi ia masih sempat melapor ke Kolonel Ibrahim bahwa hari ini ia hanya ditugaskan untuk membeli makanan saja. Kolonel menawarkan diri untuk membantu Adam untuk membeli pesanan Syekh Durrani. Tapi sebelum ke McD, Kolonel Ibrahim membawa Adam terlebih dahulu ke sebuah rumah seorang perempuan. Adam yang juga sebenarnya masih bingung kenapa Kolonel Ibrahim membawanya ke rumah yang mereka tidak kenal, dan tiba-tiba suara anak menangis terdengar. Kolonel Ibrahim menggendong anak tersebut dan si anak berhenti menangis. Kolonel bertanya ke sang ibu bayi, siapakah ayah bayi ini? Awalnya sang ibu menyangkal dan tidak mau menjawab, dan Kolonel menanyakan lagi, dan ternyata anak yang digendongnya adalah anak dari Syekh Durrani yang terhormat. Dan Adam mulai bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa seorang perempuan muda bisa mengatakan seperti itu? Dan Kolonel mengatakan bahwa ini semua berkat sebuah informasi yang diberikan oleh Adam, dan intelijennya langsung mencari tahu semua. Dan ternyata bahwa ibu anak tersebut telah dinikahi oleh Syekh Durrani secara diam-diam dan memberikan mereka tempat tinggal. Jadi perempuan ini adalah istri siri dari Syekh Durrani yang tidak diketahui oleh keluarga Syekh Durrani yang sebenarnya. Di dalam kampus, saat mulai pelajaran dimulai, Adam mulai berpikir dan dilema dari semua perkataan Kolonel Ibrahim tersebut. Apakah ia nanti akan bisa menghentikan Syekh Durrani menjadi imam besar, atau hanya terdiam saja mengingat kandidat kuat untuk menjadi syekh dan imam besar adalah Syekh Durrani dan Syekh Buta. Cuman karena Adam sudah termakan omongan dari Kolonel Ibrahim yang ingin Al-Azhar lebih baik lagi, bahwa Syekh Durrani ini telah lari dari seorang guru. Akhirnya Adam menemui Syekh Beplawi dan menceritakan ke Syekh Beplawi bahwa Syekh Durrani telah memiliki anak dari seorang perempuan yang seumuran dengan anaknya sendiri. Syekh Beplawi juga bingung untuk berbuat apa dan terus terang untuk mengadukan hal ini ke Dewan Al-Azhar. Jika ia melakukannya secara langsung, reputasi Al-Azhar juga akan hancur di mata publik dan banyak orang tidak akan mempercayai universitas lagi. Tapi bagaimana caranya agar seorang Syekh Durrani tidak menjadi imam besar dan tidak berimpak besar di kemudian hari? Akhirnya Adam mengajukan diri yang nanti akan mengatakan ke Syekh Durrani dengan caranya sendiri agar Syekh Durrani tidak maju menjadi calon imam besar. Dan rencana ini juga ia informasikan juga ke Kolonel Ibrahim. Dengan hati-hati, Kolonel Ibrahim mendukung apa yang akan dilakukan oleh Adam. Di acara inilah Adam mulai menanyakan melalui forum internasional ke-19 di Al-Azhar yang dihadiri oleh mahasiswa-mahasiswa seluruhnya. Di forum tersebut Adam bertanya kepada Dewan Syekh semuanya. Dia bertanya, apakah kita bisa mempercayai seorang pemimpin yang sudah menikah dan menikah lagi dengan perempuan lebih muda dan memiliki seorang anak, padahal istri pertamanya tidak mengetahui hal ini? Dan bagaimanakah aspek hukumnya? Syekh Beplawi langsung melempar pertanyaannya ke Syekh Durrani. Apakah Syekh Durrani bisa menjawabnya? Syekh Durrani bingung dan tidak bisa menjawabnya. Dan akhirnya Syekh lainlah yang menjawab pertanyaan dari Adam. Dan sementara Syekh Durrani langsung keluar dari forum tanpa ada sepatah kata pun. Dari pertanyaan itu semua mata tertuju ke Syekh Durrani yang membuat semua orang bertanya-tanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Syekh Durrani? Apakah ia melakukan sebuah kesalahan? Dan besoknya dimulailah voting
siapa yang akan menjadi imam besar berikutnya di Al-Azhar. Syekh Umar Al-Biblawi. Dari hasil voting tersebut terpilihlah Syekh Umar Al-Biblawi, dan resmi Syekh Umar Biblawi menjadi imam besar Universitas Al-Azhar ke depannya. Setelah pemilihan imam besar selesai, terus bagaimana dengan nasib Adam setelah berhasil menggagalkan Syekh Durrani menjadi imam besar? Apakah ia sudah aman dari Kolonel Ibrahim? Setelah konspirasi ini terjadi dan berhasil menjadikan Syekh Biblawi menjadi imam besar, Allah. dari perintah atasan Kolonel Ibrahim, yaitu Mayor Sohbi, memerintahkan untuk membunuh Adam. Ia tidak ingin di hari kemudian masih ada masalah dan saksi jika Adam masih hidup. Membunuh Adam dengan menggunakan skenario membuat Adam mengaku bahwa ia yang telah membunuh Jijo dan mereka akan menggantungnya sesuai dengan hukum. Tetapi tidak semudah itu rencananya. Kolonel Ibrahim tidak tega melakukan hal itu karena ia juga pernah bersaksi untuk mengamankan Adam ke depan harinya. Ia memberitahukan ke Adam untuk meninggalkan kampus dan menghilang, dan Ibrahim menelpon juga ke atasannya bahwa ia gagal mencari dan menangkap Adam, dan Adam sudah hilang dan tidak ada lagi di kampus. Saat dini hari, Adam menerima telepon untuk bertemu dengan temannya. Saat keluar dari kampus di malam hari, ternyata ia sudah diikuti oleh Mayor Sohbi, dan Adam langsung ditangkap dan langsung dibawa di penjara. Adam terus dipaksa agar mau mengakui bahwa ia yang membunuh Jijo, tetapi ia masih bersikeras mengatakan tidak akan mau mengakuinya karena ia tidak melakukannya. Karena Kolonel Ibrahim gagal menangkap Adam, Kolonel Ibrahim dipanggil paksa oleh Mayor Sohbi. Kolonel dan Mayor menjadi dilema karena pembunuhan Jijo di sini menjadi ada dua tersangka. Satu, Adam yang akan diskenariokan untuk membunuh Jijo, dan Syekh Buta dibebaskan sebagai tersangka dan kasus ditutup. Tetapi satu lagi Syekh Buta, kenapa Syekh Buta juga mengajukan diri dan mengakui bahwa ialah yang membunuh Jijo sebagai asistennya sendiri? Dari pengakuan Kolonel Ibrahim, sebenarnya dari awal Syekh Buta ini juga mengetahui bahwa Jijo adalah informan mereka, sebagai informan yang di bawah Kolonel Ibrahim, dan ia juga mengetahui yang membunuh Jijo adalah dari negara juga, orang suruhan dari intelijen. Jadi jika Syekh Buta mengaku suatu hari nanti di persidangan, ia akan membongkar semuanya bahwa yang membunuh asistennya adalah dari orang intelijen, bukan karena kecelakaan, dan semuanya akan mengetahui kebobrokan negara yang akan diperlihatkan di media. Mayor Sohbi bersikeras, berarti jalan keluarnya adalah kita membunuh Syekh Buta juga. Kolonel Ibrahim tidak setuju karena melakukan hal itu harus ada persetujuan dari jenderal, dan tidak mudah membunuh seorang syekh dan membuat skenario lagi. Dan dipanggillah jenderal tertinggi tentara Irak. Untuk menyelesaikan kasus ini, Kolonel Ibrahim juga menyarankan kepada jenderal untuk menggunakan Adam membujuk Syekh Buta agar menarik kembali dirinya yang mengaku sebagai pembunuh Jijo, dan sang jenderal menyepakati dan mendukungnya. Dan akhirnya Adam bertemu dengan gurunya Syekh Buta dan berbicara secara empat mata. Dari inti pembicaraan mereka berdua bahwa Al-Azhar dan negara tidak ingin bertikai ke depan harinya dan berperang karena hal kecil dari kematian seseorang. Jika Syekh Buta mengakui ia yang membunuh Jijo dan mengungkapnya ke publik, perang saudara akan terjadi antara negara dan Universitas Al-Azhar. Dan akhirnya setelah dipikir matang oleh Syekh Buta, dan ia juga setuju untuk mencabut pengakuannya, dan kematian Jijo dinyatakan sebuah kecelakaan, dan Syekh Buta pulang ditemani oleh Adam kembali ke Al-Azhar. Setelah studinya Adam selesai, Adam akhirnya pulang ke kampungnya dan membangun kampungnya. Dia bertemu lagi dengan ayah dan adik-adiknya, dan film habis.
Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya.